Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suci Amanda dengan NIM 200401513 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir kegiatan kewirausahaan dari produk saya, yaitu Salak Lauk yang saya beri nama atau merek Salauk Homemade. Deskripsi produk. Salak lauk merupakan makanan berupa gorengan khas Pariaman, Sumatera Barat yang berbahan dasar tepung beras. Adonan dari salak lauk berupa bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lada, daun jeruk, dan kunyit serta ikan karena dari kata lauk yang berarti ikan. Jenis ikan yang digunakan adalah ikan teri atau ikan asin goreng yang kemudian dihaluskan. Tetapi berbeda dengan produk yang saya jual yaitu menggunakan udang rebun yang dihaluskan sebagai inovasi pada makanan salak lauk, tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari salak lauk itu sendiri. Salak lauk memiliki tekstur yang lembut dan renyah di permukaannya. Kemudian rasa dari salak lauk ini gurih bercampur pedas dari rempah, udang rebun, dan cabai. Salak lauk bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur. Visi dan misi produk. Visi menjual makanan salak lauk dengan merek Salauk Homemade yang lezat, terjangkau, memprioritaskan kepuasan pelanggan dari segi rasa dan kemasan. Adapun misinya yaitu yang pertama mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian produk, yang kedua melestarikan makanan daerah yaitu salak lauk yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat, yang ketiga menciptakan produk yang terjangkau dari beragam tipe kemasan, yang keempat menimbulkan keberanian dan konsistensi dalam menjalankan suatu usaha. Adapun keunikan dari produk yang saya jual yaitu salak lauk biasanya menggunakan ikan teri atau ikan asin sebagai rasa dari salak lauk itu sendiri. Tetapi berbeda dengan saya membuatnya yaitu dengan menggunakan udang rebun sebagai inovasi dari rasa produk salak lauk tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari salak lauk itu sendiri. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama ada stretch atau kekuatan, yaitu harga produk terjangkau semua kalangan masyarakat. Yang kedua memiliki kualitas dan cita rasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga pelayanannya baik dan ramah. Terus ada weakness atau kelemahannya, yaitu produknya tidak dapat bertahan lama, serta kurangnya minat untuk mengkonsumsi makanan daerah. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu bahan bakunya mudah diperoleh, pemasarannya juga mudah lewat media sosial, dan ditempatkan juga ke warung pop ice, warung sembako, dan warkop di dekat rumah, dan daya belinya juga meningkat. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu fluktuasi harga minyak sayur, kemudian sulit membagi waktu karena sedang berkuliah, sehingga tidak dapat membuat produk setiap hari. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang saya pasarkan yaitu salak lauk homemade dengan harga yang ekonomis tanpa mengesampingkan inovasi pada produk. Jika biasanya salak lauk hanya memiliki varian ikan teri, tetapi saya membuatnya dengan varian baru yaitu udang rebun, sehingga dapat menarik pelanggan. Kemudian harga. Kebanyakan pedagang memberikan harga yang relatif murah, tetapi jarang memberikan kualitas produk yang baik. Produk yang saya jual atau saya tawarkan dengan mengutamakan kualitas rasa yang ada pada produk dan menyeimbangkannya dengan harga bahan baku yang saya gunakan. Variasi harga salauk homemade yang saya jual yaitu berbeda-beda pada setiap kemasannya. Contohnya, Mika ukuran 4A isi 4 piece dengan harga Rp5.000 yang biasanya saya titipkan di warung seperti warung Popeyes, warung sembako, ataupun warkop. Yang kedua, standing pouch ukuran 12 x 20 cm dengan isi 4 piece di harga Rp6.000. Yang ketiga, yaitu ada standing pouch ukuran 14 x 22 cm dengan isi 8 piece dengan harga Rp10.000. Dan saya juga menerima pesanan untuk acara pengajian ataupun arisan menggunakan kemasan Mika bulat dengan ukuran 22 x 10 cm, isinya 45 piece dengan harga Rp50.000. Yang ketiga ada promosi. Promosi yang saya lakukan dengan cara yang pertama personal selling. Pemasaran produk saya melalui face-to-face, di mana pedagang dan konsumen bertemu secara langsung dan mempromosikan produk saya dari mulut ke mulut. Yang kedua, dititipkan ke warung sembako, warung pop ice, dan warkop. Yang ketiga, melalui media online. Saya juga memasarkan produk saya melalui sosial media, yaitu WhatsApp. Yang keempat, tempat.
berlokasi di rumah saya yang beralamat di Kampung Jembatan RT 8 RW 12 nomor 30 Jakarta Timur. Dan saya juga menitipkan di 2 warung, yaitu warung Pop Es dan warung sembako, dan menitipkannya di warkop juga di dekat rumah saya. Yang kelima, pelayanan. Melayani konsumen dengan baik dan ramah serta memaksimalkan produk yang dijual mulai dari rasa, kebersihan, kerapihan, kemasan sehingga konsumen dapat menjadi pelanggan. Kemudian cara pembuatan produk salauk homemade. Ada bahan yaitu ada 500 gram tepung beras, 50 gram udang rebon, 1 lembar daun kunyit yang diiris halus, 5 lembar daun jeruk yang diiris halus, 5 buah cabai merah dan cabai rawit, minyak goreng, air secukupnya. Kemudian ada bahan halusnya, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, dan 1 ruas jahe. Kemudian secukupnya garam ataupun penyedap rasa. Sedangkan cara pembuatannya yaitu sangrai tepung beras hingga kering, pindahkan ke dalam mangkuk adonan, masukkan bumbu halus ke dalam air mendidih, kemudian campur air berbumbu ini ke dalam tepung beras dan aduk sampai rata. Tambahkan daun jeruk dan daun kunyit yang sudah diiris halus, kemudian tambahkan juga udang rebon, aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian bentuk adonan menjadi bola-bola kecil, lakukan sampai adonannya habis, panaskan minyak, kemudian goreng salak lauk sampai matang yang berwarna kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan salak lauk siap disajikan. Berikut video pembuatan salak lauk homemade. Kemudian ada ringkasan jumlah penjualan. Kegiatan kewirausahaan yang saya lakukan yaitu dengan menjual produk saya, salauk homemade, di bulan Desember, pada tanggal 11 Desember 2021, pembelinya Bu Inah, dia memesan kemasannya mika bulat, ukurannya 22 cm x 10 cm, isinya 45 piece dengan harga Rp50.000. Kemudian di tanggal 18 Desember 2021, saya menitipkannya di 3 tempat. Tempat yang pertama di warung sembako, saya menitipkannya dengan kemasan mika ukuran 4A sebanyak 12 kemasan. Setiap kemasannya isinya 4 piece dengan total seharga atau pendapatan yang saya dapatkan Rp60.000. Kemudian di tempat kedua yaitu di warung Pop Ice, saya menitipkannya kemasan mika ukuran 4A sebanyak 10 kemasan. Setiap kemasan isinya 4 piece dan saya mendapatkan pendapatan Rp50.000. Kemudian dititip di warkop dengan kemasan mika ukuran 4A sebanyak 10 kemasan isinya 4 piece dengan harga Rp50.000. Pada saat dititipkan di tempat yaitu saya menjualnya dengan harga Rp5.000 dan kemudian warung atau warkop itu menjual di harga Rp6.000. Kemudian di tanggal 25 Desember, nama pembelinya Faiz, dia memesan kemasan standing pouch ukuran 14 x 22 cm dengan sebanyak 2 kemasan dengan pendapatan yang saya dapatkan Rp20.000. Kemudian di tanggal 26, nama pembelinya Bila, kemasan yang dipesan yaitu standing pouch ukuran 12 x 20 cm sebanyak 5 kemasan, tiap kemasannya isinya 5 piece, dengan total pendapatan yang saya dapatkan Rp30.000. Kemudian di tanggal 26 Desember ada nama pembelinya Tante Lia,
Kemasan yang dipesannya itu yaitu standing pouch ukuran 12 x 20 cm sebanyak 5 kemasan, tiap kemasannya isinya 4 piece dengan total pendapatan saya dapatkan Rp30.000. Kemudian ada ringkasan tabel laba rugi. Di sini keterangannya yaitu ada modal awal atau pengeluaran yang saya keluarkan yaitu Rp126.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembelian udang rebon sebanyak 200 gram senilai Rp10.000. Yang kedua, pembelian tepung beras dengan ukuran 500 gram sebanyak 4 kemasan Rp32.000. Kemudian rempah-rempah seperti bumbu halus, daun kunyit, daun jeruk, dan penyedap rasa itu sebanyak Rp20.000. Pembelian minyak goreng yang ukurannya 500 ml sebanyak 2 kemasan dengan harga Rp20.000, kemudian pembelian stiker 10 lembar Rp20.000, kemudian pembelian kemasan seperti mika bulat, mika ukuran 4 as, dan standing pouch itu Rp19.000, dan pembelian kantong plastiknya Rp5.000. Kemudian di bulan Desember 2021 ini saya melakukan penjualan, dan produk yang terjual yaitu kemasan mika bulat sebanyak satu kemasan dengan isinya 45 piece dengan harga Rp50.000, kemudian mika ukuran 4A sebanyak 32 kemasan yang terjual, yaitu setiap kemasan isinya 4 piece dengan total pendapatan Rp160.000, kemudian kemasan standing pouch ukuran 12 x 20 cm sebanyak 10 kemasan, setiap kemasannya isinya 4 piece dengan total pendapatan Rp60.000, kemudian standing pouch ukuran 14 x 22 cm sebanyak 2 kemasan, setiap kemasannya isinya 8 piece dengan total pendapatan Rp20.000. Kemudian pendapatan yang saya dapatkan melalui penjualan produk saya yaitu sebanyak Rp290.000, sehingga perhitungan labanya pendapatan dikurangkan dengan pengeluaran. Pendapatan yang saya dapatkan Rp290.000, sedangkan pengeluarannya Rp126.000, sehingga saya memperoleh laba Rp164.000. Faktor pendukung dan penghambat usaha. Faktor pendukungnya, saya memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua, memiliki inovasi pada produk, yaitu biasanya salah lauk menggunakan ikan teri atau ikan asin, tapi saya menggunakannya udang rebon. Yang ketiga, perpaduan rasa yang sesuai sehingga banyak disukai konsumen, harganya terjangkau, dan pemasarannya mudah lewat media sosial dan juga ditempatkan ke warung pop ice, warung sembako, warkop, dan warkop di dekat rumah. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu produknya tidak dapat bertahan lama, cepat lembek setelah digoreng, dan kurangnya minat untuk mengkonsumsi atau mencoba makanan daerah. Berikut bukti dokumentasi foto pembelian bahan. Di foto paling kiri yaitu ada foto bumbu-bumbu atau rempah seperti kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, penyedap rasa, lada, daun jeruk, cabai, dan di sebelahnya lagi ada bumbu yang telah dihaluskan, sebelahnya lagi ada daun kunyit, kemudian ada udang rebon di bawahnya, dan di sebelah udang rebon itu ada tepung beras dan minyak sayur. Kemudian ini ada foto produk yang saya jual, yaitu saya menjual dengan macam 3 kemasan. Yang pertama, kemasan mika bulat ukuran 22 cm x 10 cm yang dapat memuat atau mengisi 45 piece. Itu biasanya untuk pesanan seperti arisan atau pengajian. Yang kemasan kedua, ini mika ukuran 4A, isinya 4 piece. Biasanya kemasan ini saya titipkan ke warung seperti warung pop ice, warung sembako, dan warkop di dekat rumah saya. Kemudian kemasan ketiga yaitu standing pouch, ukurannya ada 2 ukuran, ada ukuran 12 x 10 cm yang isinya 4 piece, dan ada yang ukuran 14 x 22 cm dengan isinya 8 piece. Foto orderan dari customer, ini dokumentasinya, yaitu saya mempromosikannya berupa poster melalui WhatsApp, dan ini dokumentasi pemesanannya. Kemudian ada rangkuman orderan dari customer. Orderan customer via WhatsApp tanggal 11 Desember 2021, Bu Ina memesan untuk arisan dengan kemasan mika bulat Rp50.000. Kemudian di tanggal 25 Desember, Faiz memesan kemasan standing pouch ukuran besar
14 kali 22 cm sebanyak 2 kemasan, yaitu dengan harga 20.000, kemudian tanggal 26 Desember, bila itu memesan dengan kemasan standing pouch ukuran kecil 12 kali 20 cm sebanyak 5 kemasan dengan harga 30.000, dan di tanggal 26 Tante Lia yaitu memesan dengan kemasan standing pouch kecil ukuran 12 kali 20 cm sebanyak 5 kemasan dengan total harganya 30.000. Berikut foto penjualan dengan customer. Penjualan dengan customer dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan COD. Biasanya saya mengantarkan produk atau pesanan yang dipesan oleh customer ke rumahnya, ataupun dengan customer sendiri menjemput pesanannya ke rumah saya. Kemudian ini adalah foto penjualan dengan cara dititipkan ke warung dan di warkop. Ini foto penjualan dititipkan di warung Popeyes, kemudian ini yang dititipkan di warung sembako, dan yang ini dititipkan di warkop. Bukti screenshot dan testimoni pelanggan. Ada 4 bukti, ini bukti yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat. Respon dari testimoni pelanggan memberikan respon yang positif. Mereka bilang bahwa produk yang saya jual yaitu produknya baik, kemudian rasanya gurih, rempahnya berasa, dan rasanya juga enak. Kesimpulan yaitu yang dapat saya simpulkan dari kegiatan kewirausahaan yang sudah saya lakukan sepanjang bulan Desember, yaitu penjualan produk Salalauk dengan merek Salalauk Homemade mendapatkan banyak manfaat, yaitu untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Pada produk Salalauk Homemade yang saya jual membutuhkan modal awal yaitu Rp126.000 dan memperoleh laba sebesar Rp164.000. Kemudian berikut merupakan poster yang saya tampilkan untuk promosi di media WhatsApp, media sosial WhatsApp, yaitu Mika, yang kemasan Mika saya jual Rp5.000, kemasan standing pouch kecil yaitu Rp6.000, dan kemasan standing pouch besar itu sebesar Rp10.000. Dan di sini ada nomor WhatsApp yang dapat dihubungi untuk pemesanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.